dalam Tuhan. Amin. Oke, saya akan membacakan announcement minggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang buat teman-teman semua yang baru pertama kali hadir dalam ibadah TYC. Dan kami mengundang teman-teman juga tetap ikut ibadah TYC setiap minggunya. Oke, selanjutnya ada ibadah Super Sunday, diadakan setiap hari Minggu jam 10 WIB melalui akun YouTube AFJF Medan. Buat teman-teman semua, jangan lupa dan tetap ajak keluarganya, tetap ajak teman-temannya untuk tetap memuji memuliakan Tuhan setiap hari Minggunya. Doa malam diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Buat teman-teman yang rindu untuk mendoakan negara kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, boleh mengikuti ibadah doa malam. Untuk informasi lebih lanjut boleh menghubungi Kak Grace Silalahi. Selanjutnya ada iCare. Yes, iCare diadakan setiap minggunya. Buat teman-teman yang belum join iCare, ikut aja dulu. Dan untuk informasi lebih lanjut boleh menghubungi Bapak Roni Manalu. Persembahan umum dan persembahan persepuluhan boleh dikirimkan melalui nomor rekening AFJF Medan yang ada tertera di layar teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah ibadah TYC. Yo. Ibadah TYC diadakan setiap Sabtunya jam 18 WIB melalui akun YouTube AFJF Medan. Buat teman-teman semua jangan lupa dan jangan lewatkan, boleh ajak teman-temannya dimanapun berada, mau di luar kota juga boleh, sama-sama mengikuti ibadah online AFJF Medan TYC. Oke, itu aja announcement minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Selamat sore Bapa, terima kasih buat segalanya kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang ada di tengah-tengah ibadah kami, awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Ajarkan kami Bapa untuk mengerti akan firman-Mu, bahkan dalam kehidupan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan, ampuni kami juga atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Layakan kami menerima setiap berkat Tuhan dan ajarkan kami untuk hidup dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu kini kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Come on, IFJF. Yes. Hey.
Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh Immanuel, Engkau beserta. Sama-sama katakan. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam sesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes, Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami mau katakan Immanuel Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Mari katakan dengan imanmu. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel, yes, Immanuel, yes. Dalam kesesakan mari katakan Immanuel besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Sekali lagi katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku Amin Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan kami Tuhan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari sembah Dia. Yes. Immanuel, Immanuel, Allah besertaku, Allah besertaku. Oh.
bersuka cita Tuhan. God, we will see young people. Kita akan lihat anak-anak muda itu memuji Tuhan higher, louder than the lion, louder than the problem. Kami mau lihat Tuhan anak-anak muda itu bakal nyanyi buat Tuhan lebih kuat dari seekor singa Tuhan, lebih tinggi dari masalah-masalah kami, tembok-tembok masalah kami. We will see that, Lord. We will see that, Lord. God, thank you. Hari ini Tuhan, kami dikuatkan lagi Tuhan, that you are Emmanuel. Engkau ada beserta dengan kami di kondisi yang paling baik dan di kondisi yang paling buruk. You're still Emmanuel, and we believe that, Lord. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mendengar kebenaran dari firman-Mu, kiranya Tuhan yang bicara buat hidup kami, karena kami perlu kebenaran-Mu, kami perlu itu lebih daripada apapun Tuhan. Thank you Lord, thank you. In Jesus name we pray. Amin. Mari teman-teman kita sama-sama mau deklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Are you ready? Ready. Okay, let's go. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples. Greater destiny. Woo! Wow. Thank you, Ko. Thank you so much untuk tim Praise and Worship yang luar biasa. Oke. Wow. Waktu kita ada ibadah di rumah, mungkin sulit untuk ngelihat, mungkin sulit untuk bisa ketemu langsung sama teman-teman kita atau ketemu langsung sama komunitas kita di gereja gitu ya. Tapi when I'm here, waktu recording, waktu bareng teman-teman, iman aku pribadi itu benar-benar dikuatkan. Because I see people who love God. Aku ngelihat orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang masih melayani Tuhan. And that's really amazing. Kadang aku berpikir gini ya, kayak Tuhan, saya sebenarnya nggak pantas dan nggak layak untuk bisa berada di sini. I'm still young. Terus apa lagi ya? Masih punya banyak banget kesalahan, kelemahan. Masih banyak lah yang buat aku tuh kadang berpikir kayak, aku kayaknya nggak layak deh, nggak pantas. Tapi satu hal yang Roh Kudus talk to me, waktu Roh Kudus ingatkan dalam hatiku, emang Yem, the truth is, kebenarannya adalah emang kamu gak pantas, emang gak layak, itu emang kamu gak bisa, emang seharusnya gak bisa. But when I'm with you, you can do it. Tapi waktu aku bersama kamu, you can do it. And I want to tell every one of you guys, ada banyak hal-hal gila di depan sana, dan Tuhan akan pakai kamu, because He is with you. Bukan karena kamu bisa, bukan karena kamu skillful, jago ngomong, punya talenta. Enggak. Because He is with you. Karena Tuhan Yesus bersama kamu. Pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya ini kebenaran yang simple. It's a simple truth. Topiknya adalah Jesus loves you. Kita dari kecil pasti udah diajarin dong ya. Sejak kita ada di sekolah minggu pasti udah dibilang, Jesus loves me, this I know. Itu udah diajarin. Atau pokoknya sering lah guru-guru sekolah minggu sejak kita kecil gitu kan dibilang, Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tapi pada hari ini guys, aku pilih this simple topic. Karena aku ngelihat bahwa begitu banyak anak-anak muda sekarang tuh terhilang simply karena mereka gak punya kasih.
It's a simple truth that we oftenly forget. Ini adalah kebenaran sederhana, tapi yang paling sering kita lupakan. Kalian ngerasa atau ngeliat lah pasti ya, di luar sana itu banyak banget anak-anak muda yang addicted to drugs. Mereka kecanduan narkoba, kecanduan pornografi, mereka kecanduan minuman keras mungkin, or mereka kecanduan game, mereka kecanduan sama pacar, mereka kecanduan sama apapun itu. Banyak yang ngerasa insecure, banyak yang broken home, terus kabur dari rumah, ketemu sama dunia baru, banyak banget anak muda kayak gitu. Dan percaya atau enggak, I've been there. Ada satu masa di mana aku berada di titik-titik kayak gitu. And I believe guys, mungkin beberapa dari kamu sedang atau udah pernah ngalamin hal yang demikian. Tapi waktu ditelaah lebih dalam, sebenarnya apa sih yang ngebuat kita sering lari ke hal-hal yang gak benar? Karena kita mencari satu cinta, satu kasih yang bisa kasih kita rasa menerima, rasa kita tuh diterima, rasa kita tuh dicintai. Nah pada hari ini, there is some super verse. Kenapa aku bilang super verse? Karena sebenarnya ini ayat Alkitab yang favorit. Kalau ditanya ayat favoritmu apa? Ya semua ayat itu bagus sih sebenarnya. Tapi salah satu ayat paling favoritku itu ada di Mazmur 27 ayat 10. Di sini dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Once again. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Di sini tuh harusnya gini loh guys. Orang-orang yang seharusnya, orang-orang yang supposed to love us, orang-orang yang seharusnya mengasihi kita. Mungkin karena mereka wali, atau karena mereka teman dekat, atau karena mereka keluarga. Tapi bahkan orang-orang yang sudah sewajarnya mengasihi kita itu meninggalkan kita. Kayaknya gak ada yang paling dekat dengan kita kecuali ibu sama ayah. Tapi sekalipun mereka meninggalkan kita, Allah menyambut aku, Tuhan menyambut aku. Menyambut itu gak ada ya, orang tuh menyambut orang tuh dengan sedih tuh gak ada. Aku sambut kamu dengan penuh kesedihan, gak ada. Yang namanya menyambut ada sukacita, ada penerimaan di dalamnya. Dan Tuhan menyambut kita, artinya dia tuh punya sukacita, dia tuh punya kerinduan yang begitu besar untuk menerima kita. Di terjemahan lain dikatakan menyambut ini tuh receive. Receive itu artinya menerima, ada penerimaan. Terus yang kedua ada will hold me close. Artinya Allah akan membawaku atau memegangku dengan dekat. Di Lukas 15 juga di sini ada dikatakan tentang anak yang hilang ya. Kayaknya semua orang pasti udah tahu ya perumpamaan anak yang hilang. Jadi di sini anak hilangnya itu udah pergi jauh dari bapaknya. Dia memilih untuk hidup duniawi karena suka. Dia pergi jauh dari rumah, pergi jauh dari bapak, dan kemudian dia balik. Dan waktu dia balik, dia tahu dia tuh udah hancur. Jadi dia bilang sama bapaknya gini, Pak, aku tuh udah gak layak lagi disebut anakmu, jadi jadiin aja aku upahan. Bisa bayangin ya, kalau seorang anak itu aja udah gak ngerasa becus sebagai anak gitu. Dia udah sadar diri, dia udah sadar bahwa dia tuh udah gak layak lagi disebut anak. Tapi waktu dia balik, bapaknya lihat dari jauh. Bapaknya lari guys, terus nyium dia. Terus bapaknya panggil, tolong dong kasih anak saya jubah terbaik. Kalau zaman dulu jubah itu melambangkan penerimaan dan pengampunan Allah. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan dengan keadaan yang sama sekali gak sempurna, keadaan yang hancur, yang broken. Tapi hidup yang broken ini dikasih kasih yang sempurna, dikasih hadiah gift yang sempurna dari Bapa kita sendiri. Hari ini ada 2 poin yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah He is with you everywhere and every time. Dia hadir di dalam kehidupan kamu di setiap area. Kalau kita baca di Mazmur 139, di sini dibilang, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut,
Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sini ada beberapa tempat ya yang ditulis sama Daud. Yang pertama itu langit. Terus yang kedua dunia orang mati. Kemudian membuat kediaman di ujung laut. Baru di dalam kegelapan. Itu tempat-tempat apa sih guys? Itu tempat-tempat yang paling gak mungkin bisa ditemuin orang. Tempat-tempat paling jauh, tempat-tempat paling cocok untuk bersembunyi. Tapi Daud bilang, Mazmur bilang, like sejauh apapun dan dimanapun you are there Lord. Kamu di sana Tuhan. Dan hari ini buat kita yang ngerasa jauh dari Tuhan, itu kamu yang ngerasa jauh, Tuhan gak ngerasa jauh. Maybe you're far, mungkin kamu emang jauh, tapi Tuhan gak pernah jauh teman-teman. Karena dia hadir di setiap kondisi dalam kehidupan kamu. Poin yang kedua adalah, He knows you. He knows you, but still He loves you. Dia mengenal kamu, tapi tetap dia mengasihi kamu. Kita kadang sering takut orang itu kenal kita 100% karena takut kita ditinggalin. Contohnya, kayak aku pengen kenal dekat sama satu orang yang mungkin aku sukai gitu ya. Terus waktu udah dekat, ada rasa kayak, dia tuh gak boleh tahu about my insecurities, dia gak boleh tahu kelemahan aku, kekurangan aku gini. Karena kita ngerasa kalau kita kasih tahu, kita bakal tinggalin. And actually that's true. Untuk some people, ada orang-orang yang bakal emang ninggalin kita karena mereka gak bisa nerima kekurangan kita. Tapi ada juga sih orang-orang yang Tuhan tempatkan yang punya ability yang mampu untuk menerima kekurangan dan kelebihan kita. Tapi waktu Tuhan kenal kamu, artinya Tuhan kenal kamu itu to the bone guys. He loves you to the bone. Bukan cuma pamungkasnya loves you to the bone. Buktinya apa guys? Itu ada di Mazmur 139. Di sini Tuhan bilang, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kesimpulannya apa? Sebelum ada yang kenal kamu, Tuhan udah mengasihi kamu. Dia kenal dan dia langsung mengasihi kamu. Tuhan itu pribadi pertama. Coba semuanya bilang pribadi pertama. Yang mengenal kamu dan mengasihi kamu. Karena apa? Karena dia udah bareng kamu waktu kamu tuh masih janin. Waktu kamu belum ada di bumi. Waktu dia ngerajut hari-hari kamu di dalam perut ibumu. Di dalam terjemahan English-nya ini lebih ngena lagi guys. Di sini bilang, you know me inside and out. Kamu tahu luar dan dalamku. You know every bone in my body. Ini yang tadi aku bilang. He loves you to the bone. Karena dia tahu kamu sampai ke tulang-tulangnya dan mengasihi kamu sampai ke tulang-tulangnya. Di sini dibilang juga, like an open book, you watch me grow from conception to birth. All the stages of my life were spread out before you. The days of my life all prepared before I'd even live one day. Hari-hariku udah kamu rajut, bahkan sebelum satu hari pun aku jalani, kamu udah rajut Tuhan. Can you imagine dia sepeduli dan sekenal itu sama kehidupan kita. Dia yang paling mengenal kamu, jadi cuman dia yang bisa paham kamu 100%. Jadi jangan salahin kalau teman atau pacar kamu gak bisa mengerti kamu 100% karena itu tugasnya Yesus. Itu tugasnya Yesus. Manusia emang gak bisa, manusia emang gak punya kesempurnaan itu untuk memahami kehidupan kita 100%. Tapi Tuhan paham kamu 100%, that's why dia bisa mengasihi kamu 100%. Dia tahu kesalahan kita. Kalau dia kenal kita, berarti dia tahu kesalahan kita. Dosa-dosa yang kita lakukan waktu kita sembunyi di rumah sendiri jam 12. Atau dosa-dosa yang kita perbuat waktu gak ada siapa-siapa, cuman kita sama cewek misalnya. Sama cowok dong, saya kan cewek. Atau dosa-dosa yang kita perbuat, atau apapun itu mungkin kecanduan-kecanduan yang kita try to hide from people.
yang kita coba tutupin dari orang lain, yang coba kita cover dari orang lain. Man, He knows that. Just be real. Jadi real di hadapan Tuhan. Jadi dirimu yang sebenarnya, because He knows. Kamu gak perlu tutupin, He knows. And His love is real. Waktu kamu jadi diri kamu yang sebenarnya, kamu akan alami kasih Tuhan yang super real, yang nyata. Jadi don't be afraid untuk datang kepada Dia. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita? Banyak banget. But 3 of them that I want to tell you today guys. Yang pertama adalah you will live differently. Kamu akan hidup dengan cara yang berbeda. Kamu akan hidup itu bukan untuk diri kamu sendiri lagi, tapi untuk Dia yang udah kasih hidupnya buat kamu. Yaitu Tuhan Yesus. Dan juga kita hidup bukan dengan sia-sia tapi mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita lihat orang lumpuh, terus orang kusta, terus pelacur yang ketemu Tuhan, apa yang terjadi waktu Tuhan jamah hidup mereka, waktu dia jumpa sama Tuhan? Hidup mereka berubah. Karena mereka udah ngerasain kasih itu dan banyak banget dari mereka itu kasih kesaksian buat banyak orang, dipakai untuk jadi berkat buat banyak orang. Jadi kalau kamu udah alamin kasih Kristus, itu waktunya kamu untuk share the love. Share the love to others. Dan aku pengen kasih perumpamaan sebentar ya, ini agak ribet. Waktu kita hidupin lampu, handphone nih misalnya. Bayangin ini terang Kristus ya, terang Kristus. Asik. Ini terang kasihnya. Kalau cintanya itu nggak kena hidup kamu nggak bisa pantulin ke siapapun. Nggak bisa. Jadi cara kamu untuk mantulin kasihnya gimana? Ya alamin kasihnya cuy. Dia mantulin kamu kayak kamu mantulin ke orang lain. Apa yang sering buat kita stuck, sering ngebuat kita susah jadi berkat? Simple. Karena kamu gak alamin kasih Tuhan udah. Aku mau bilang sama kalian guys, jangan menurut aku pribadi, love is something that is so serious. Itu satu hal yang serius di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bilang sendiri dalam firman-Nya, iman pengharapan kasih yang terbesar di antaranya adalah kasih. You know why? Because He is love. Karena Tuhan Yesus itu kasih. Jadi waktu iman sama pengharapan udah habis, waktu kita dipanggil sama Tuhan, kita sampai di surga, love is still there. Kasih gak musnah, gak bisa musnah. Itu kenapa itu penting dalam kehidupan kita. Dan kasih yang original, kasih yang asli, itu cuma satu, yang lain gawe. Cuma dari surga, yaitu kasih Tuhan Yesus. Ketika kita hidup dengan cara yang berbeda, dan selain kita mantulin kasihnya buat orang lain, kita bukan gampang ya, maksudnya satu hal yang natural untuk kita menaati firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Orang-orang mungkin sering bilang, kita ngapain ya memuji menyembah Tuhan, kayak emangnya dia kurang dikasihi atau dia kurang dipuji atau disembah. Enggak guys, kalian gak akan mikir kayak gitu kalau kalian itu ngerasain kasih Tuhan. Dia gak perlu kamu sebenarnya, tapi karena Dia mengasihi kamu, Dia pengen kasih tujuan buat hidup kamu itu jadi alat untuk kemuliaan Dia, untuk menyembah Dia. Terus yang kedua, selain you will live differently, kamu hidup dengan cara yang berbeda, you will love differently. You will love differently. Kamu akan mengasihi dengan cara yang berbeda. Kamu gak akan nagih cinta dari orang lain. Kayak, sayangi aku, cintai aku. Cintai aku. Enggak. Karena kasih Tuhan itu udah penuh, asli, dan cukup. Cukup guys. Gak percaya? Alamin. Kita gak akan nagih cinta dari orang lain, kita gak akan ngerasa kurang kasih sayang dari orang lain. Gitu ya. Itu aja sih untuk hari ini. Kita kadang dikasihi itu berdasarkan your achievements, right?
Kamu dikasihi karena kamu udah mencapai sesuatu. Mungkin papa mama kita juga jarang bilang, I love you, I'm proud of you. Mungkin jarang. Tunggu kita jadi anak presiden baru dia bilang, I'm proud of you. Atau mungkin beberapa orang itu mengasihi kita karena kita punya kelebihan. Karena kita udah punya track record yang bagus misalnya. Atau kita dikasihi karena apa ya, anak orang kaya mungkin. Karena kita cantik, ganteng. Dan kita senang pula dikasih dengan cara seperti itu. I wanna tell you guys, satu-satunya orang yang mengasihi kamu bukan sama apa yang kamu punya, tapi karena kamu adalah kamu anaknya. Itu cuman Bapa di surga. Semua orang mau terima orang yang taat. Kalau kamu nakal, kamu gak disayangin. Kalau kamu nakal, gak ada yang mau sama kamu. Tapi hari ini I wanna tell you guys, siapa yang mau terima orang yang gak beres kalau bukan cuma Tuhan Yesus? Yang terima orang 100%. Waktu kamu alamin kasihnya, hidup kamu yang bobrok, naturally guys, and automatically, secara otomatis itu juga berubah. Jadi hidup yang gak sia-sia, hidup yang berguna buat orang lain. Terus nih yang terakhir ya, love is not a feeling, it's a truth. Mungkin banyak nih yang bilang, aku gak ngerasa dikasihi. Atau mungkin di dalam kasus lain orang bilang, aku gak ngerasa hadirat Tuhan, aku gak ngerasa praise and worship-nya ngangkat, aku gak ngerasa aku tuh dihormati, aku tuh punya tujuan hidup, aku gak ngerasa gitu. Aku ngerasa hidupku nih sia-sia aja. Lucu kamu. Ingat ya, kasih itu hadirat Tuhan juga. Itu bukan perasaan, itu kebenaran. It's truth. Jadi kamu ngerasain atau enggak ngurangin kasih Tuhan, enggak menghapus apa yang benar, because that's the truth, karena itu kebenaran. Bukan perasaan ya. Jadi Tuhan jangan dirasa-rasa guys, Tuhan itu kebenaran. Diimani, bukan dirasain. Oke, that's all God for today. Jadi hari ini, Tuhan mau bilang sekali lagi buat kehidupan kita that I love you so much. Kid, I love you so much. Kalau kamu tahu aku mengasihi kamu gak akan ngerasain insecure. Kamu gak akan peduliin berapa banyak likes, berapa banyak comments di Instagram, berapa banyak views, berapa banyak repost mungkin. Gak peduliin. Karena kasih Tuhan itu gak didasarin sama angka. I don't know ya, tapi di culture kita udah kayak gitu guys. Cinta, it's about achievements. Cinta, itu banyak banget syaratnya buat capek. Tapi hari ini kita kenal satu cinta yang luar biasa. Yang mahal harganya, semahal kayu salib. Jadi jangan sia-siain. Dan please experience it. Alamin itu secara pribadi dalam kehidupan kamu. Okay, let's pray together. Tuhan, aku bersyukur buat hari ini Tuhan. Banyak dari kami tuh ngerasa kami mungkin gak berarti, kami mungkin lagi kesepian, kami mungkin lagi apa ya Tuhan, gagal berkali-kali, tapi kayaknya gak ada orang yang paham. Kami lagi Tuhan, kami lagi di tahap yang kami udah buat dosa banyak, udah kecanduan ini itu, but we try to cover it. Kami takut Tuhan. But hari ini teman-teman datang kepada Tuhan, just as you are. Just as you are. Kami percaya Tuhan, bahwa hari ini kasih-Mu dicurahkan ke hati setiap mereka yang mendengar, dan hidup mereka itu bawa dampak buat dunia Tuhan. Hidup mereka itu bawa sesuatu yang berarti buat orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami mau serahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. In Jesus name, semua orang yang ngalamin kasih Tuhan, katakan amin sama-sama. Oke guys, bye guys, see you. Ya, kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Thank you Yemima, luar biasa sekali. Saya percaya kalau Tuhan bisa menjamah seorang Yemima, Tuhan juga bisa menjamah Anda semuanya sekalian. Kalau Tuhan bisa membuat seorang Yemima merasa sangat dikasih, sangat diterima, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama dalam kehidupanmu.
Teman-teman, hari ini saya ingin mengucapkan juga welcome buat teman-teman yang mungkin hari ini baru pertama kali join dalam ibadah kita. Welcome to IFJF Medan, TYC, dan saya mau mengajak, mengencourage kalau teman-teman ingin sama-sama bertumbuh, sama-sama jadi orang yang luar biasa. Saya mengajak kita semua untuk yuk ikuti terus, dan teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca teman-teman semuanya. Dan saya ingin mengajak kita semua mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini, terima kasih Tuhan sudah mengerjakan perkara yang dahsyat. Kami tahu firman-Mu yang telah ditaburkan gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Aku bisa merasakan Tuhan bagaimana Tuhan boleh mulai mengerjakan sesuatu dalam hati setiap teman-teman yang hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan aku berdoa, biarlah doaku ini Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak TYC, mereka dalam mereka studi, dalam mereka sekolah. Tuhan boleh memberkati sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang unggul Tuhan di bidangnya masing-masing. Aku percaya akan ada orang-orang yang luar biasa yang akan muncul dari tempat ini, akan menjadi generasi yang membanggakan keluarga, bahkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Thank you TYC, God bless you and have a nice weekend.